Kita bahas nomor 4. Ya, jadi sama dengan nomor sebelumnya. Ya, jadi intinya kita punya Y sama dengan AX tambah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini rumus intinya ya. Jadi kalau tadi alfa sebelumnya ini adalah alfa dan beta akar-akarnya, ya kita ngikut saja di sini P dan Q, ya. Jadi pada intinya tetap ya. Jadi hanya mengganti alfa dan beta dengan P dan Q aja. Jadi P tambah Q adalah min B per A dan P dikali Q adalah C per A. Nah, kalau soal yang A rasanya masih mudah ya. Di sini jelas ya, A-nya adalah 4. Jadi kemudian B-nya adalah min 3, C-nya adalah 2, min 2 ya. Min 2. Kemudian P ditambah Q adalah min B per A, jadi 3 per 4. P dikali Q adalah C per A, min 2 per 4 atau min 1 per 2. Oke. Kita kerjakan yang A dulu, yang mudah dulu. Ya, memang urut ya. Jadi di sini P kuadrat Q kali Q kuadrat ini mirip sekali dengan yang ini ya. Mirip sekali dengan yang C ini. Ya, jadi cara pengerjaannya juga sama. Ya. Jadi di sini P dikali Q dalam kurung P ditambah Q. Ya, PQ dikali P akan menjadi P kuadrat Q. PQ dikali Q adalah PQ kuadrat. Nah, maka ini akan menjadi P dikali Q adalah min setengah, ini minus ya, minus setengah ya, dikalikan dengan P tambah Q 3 per 4 ya, di sini akan menjadi minus 3 per 8 ya. Ini adalah jawabannya, mudah sekali yang A. Yang B, nah ini mirip banget dengan yang D ini ya, beda tipis ya, caranya sama. Di sini P, di sini Q ya. Ini menyamakan penyebut. Jadi di sini P dibagi Q min 2, nanti ditambah di sini Q P min 2. Sengaja tak kasih warna lain biar tahu yang dilakukan itu apa. Di sini dikalikan Q min 2 mungkin ya. Q min 2. Ya, di sini nanti maaf. Di sini P min 2. P min 2. Nanti akan ada P kuadrat di sini, terus ada Q kuadrat. Di sini saya kalikan P min 2. Ya, di sini saya kalikan di sini yang belum ada Q min 2 ya. Q min 2, ini Q min 2. Ya, maka ini akan menjadi ya P kuadrat min 2P per PQ min 2P min 2Q plus 4. Ya, ini sama persis, hanya atasnya aja yang berbeda. Di sini Q kuadrat min 2Q, kemudian di sini adalah sama persis ya. Nah, memang kita buat sama. Jadi PQ min 2P min 2Q plus 4. Kita lanjutkan di sini. Ya, itu akan menjadi P kuadrat tambah Q kuadrat dikurangi 2 dalam kurung P tambah Q ya, min 2P min 2Q adalah min 2P tambah Q dibagi ya, penyebutnya sama, PQ min dalam kurung min 2 dalam kurung P tambah Q ya, kemudian ditambah 4. Dari penjelasan sebelumnya ya,
alfa kuadrat tambah beta kuadrat adalah seperti ini ya. Ya, ini sama, kita substitusikan aja. Ya. Ini akan menjadi P tambah Q kuadrat dikurangi 2PQ dikurangi 2P tambah Q, ya, dibagi ini apa adanya kita tulis. PQ min 2 dalam kurung P tambah Q, ya, kurung tutup tambah 4. Nah, setelah sampai di sini kita masukkan angkanya. Ya, tadi P tambah Q berapa? Sudah ada di atasnya sini ya. P tambah Q 3/4. Ini kita kuadratkan dikurangi 2 kali P kali Q min setengah, ya, dikurangi 2P tambah Q 3/4 dibagi di sini P kali Q min setengah min 2 P tambah Q 3/4 kemudian ditambah 4. Ya, ini kita lanjutkan menjadi 9/16 dikurang, ini tambah ya, tambah 1 dikurangi, ini dicoret tinggal 2 ya, 3/2 dibagi setengah min setengah, di sini min, ini coret tinggal 2, 3/2 plus 4. Semakin sederhana. Kita lanjutkan di sini aja. Ya, masih ada tempat. Ya. Di sini akan menjadi dijadikan semua per 16 saja ya. 9/16 ditambah 16/16 dikurangi, ini jadi 8. Ya, 16 ini bawah dikalikan 8, atas dikalikan 8, 24. Ya, dibagi bawahnya itu setengah dikurangi 3/2 adalah min 4/2, min 2 tambah 4. Ini sih mudah, atasnya yang agak merepotkan ya. 9 tambah 16 ini 25, 25 dikurangi 24 1. 1/16 dibagi 2 akan menjadi 1/32. Oke. Ketemu. Nah, ini yang challenging ya. Ini kita kopaskan dulu nilai P tambah Q dan P min Q nya ya. Ini data yang perlu kita pakai nanti ya, taruh aja di pojok sini. Terus kemudian soal berikutnya ini yang perlu kita kerjakan. Ini agak mungkin akan panjang gitu ya. Yang C dulu. C. Kalau kita mengalihkan agak susah ya. Jadi kalau pangkatnya 2 gampang, kalau sampai pangkatnya 3 lebih enak kita gunakan segitiga Pascal. 1 1 1 1 2 1 1 ya, 1 tambah 2 adalah 3, 3 tambah 2 adalah 3, ini 1. Nanti yang keempat ini 1 4 6 4 1. Jadi yang di tengah itu penjumlahan dari keduanya di atasnya. Jadi kita perlu pakai ini, dan akhirnya kita akan mengalihkan P tambah Q. P tambah Q pangkat 3 ini akan menjadi, ya, angka-angkanya ikut yang ini ya, ikut yang ini ya. Jadi P pangkat 3 ditambah 3, P-nya pangkatnya turun, P pangkat 2 ya, terus Q-nya muncul, terus ditambah ya 3 lagi, P pangkat 2, Q-nya pangkat naik pangkatnya, pangkat 2 ditambah 1, P-nya pangkat 1, maaf, P-nya turun ya, P pangkat 2 menjadi P pangkat 1. Ini Q-nya mulai naik pangkat 2 ditambah Q-nya pangkat 3, P-nya hilang. Ya, sehingga P pangkat 3 tambah Q pangkat 3 adalah P tambah Q
pangkat 3 ditambah 3 P kuadrat Xi tambah 3 P Xi kuadrat, ya gitu, dikurangi ini minus. Oke, 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4. Oke, seperti itu. Lalu ini akan menjadi P tambah Xi pangkat 3 dikurangi 3 P kali Xi dalam kurung P tambah Xi kurung tutup, ya kan? Ya segitu aja. Tinggal masukin angka sekarang. P tambah Xi 3/4. 3/4 pangkat 3 dikurangi 3 kali P kali Xi adalah minus 1/2 dikalikan P tambah Xi 3/4. Maka ini akan menjadi 3 pangkat 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. 4 kali 2 adalah 16, 4 kali 4 16, 16 kali 4 64 gitu ya. Dikurangi 3 kali 3 ini plus ya. Minus kali minus kan plus, 3 kali 3 adalah 9 per 2 kali 4 ini adalah 8. Ya, biar sama-sama 64 ya, 27 per 64 ditambah ini 64 dikalikan 8, atas juga dikalikan 8, 72 ya. Maka itu akan menjadi, betul kan, 9 kali 8 ya, 72. Kemudian 2 tambah 7 99 per 64 ya, anggap saja ini aja deh, 99 per 64. Oke ya, kalau bisa disederhanakan ya sederhanakan, kalau enggak ya sudah sampai situ aja. Dan sekarang berikutnya ya, data ini masih kita pakai. Kita akan menurunkan rumus berikutnya yang ini. Ini ya lebih ngeri lagi. Sampai pangkat 4 segitiga Pascal ini yang mesti kita gunakan lagi. Ya, tapi yang bawah. Jadi P pangkat 4 ditambah Xi pangkat 4 ya, dimulai dari P tambah Xi pangkat 4 ya. Dimulai dari P tambah Xi pangkat 4 ini akan menjadi P pangkat 4 tambah P-nya pangkat 3, 4 dulu. Angkanya pakai ini ya. 4 dari P pangkat 3, Xi-nya mulai muncul, ditambah 6 P pangkat 2 Xi pangkat 2 ditambah 4 P pangkat 3 Xi ya, ditambah keliru P Xi pangkat 3 ditambah Xi pangkat 4. Maka P pangkat 4 Xi pangkat 4 tambah dong, ditambah Xi pangkat 4 sama dengan P tambah Xi pangkat 4 ditambah ini sama ini digabung ya, ini akan menjadi 4 P dalam kurung P pangkat 3 Xi P. Wah, agak repot ini ya. P pangkat 3 Xi. Kalau ini P pangkat 2. Wah, agak repot ini. Nah, coba diginikan dulu aja. 6 P kuadrat Xi kuadrat ini tambah 4 P pangkat 3 Xi tambah 4 P Xi pangkat 3. Nah, coba kita otak-atik yang belakang. Kali ini gampang yang depan. P tambah Xi pangkat 4 ditambah 6 dalam kurung P kali Xi kuadrat ya. Nah, ini yang agak repot. P kali Xi ya dalam kurung P kuadrat ditambah Xi kuadrat. Oh, gini ya. Oke, ini ada 4-nya di sini.
Ini akan menjadi P tambah Hi pangkat 4 tambah 6 P dikali Hi kuadrat ditambah 4 P kali Hi dalam kurung. Ini nanti akan menjadi kurung ya, P tambah Hi kuadrat min 2 PH. Nah, dengan PH-nya adalah ini. Kita tinggal masukkan terakhir. Kabar buruknya P dan Q angkanya juga nggak bagus-bagus amat, agak jelek. Jadi ya terpaksa kita agak ke sini ya, agak mepet ke sini. P tambah Q pangkat 4 ini akan sama dengan P tambah Q dalam kurung P tambah Q 3/4 dipangkatkan 4 ya, kemudian tambah 6 P kali Q adalah min setengah ya, terus dikuadratkan ya, ditambah 4 P kali Q adalah min setengah, kurung buka besar, P tambah Q adalah 3/4 kuadrat ya, dikurangi 2 kali P kali Q adalah setengah, min setengah. Nah, yang dalam kurung dikerjakan dulu. 9 per 27 ya. Kok 27? 81 per 4 pangkat 4. Besar ini, berapa ini? 4 pangkat 4. Angkanya enggak muat, ini besar banget ini. 256 sama dengan 16 kuadrat ya. Ditambah ini kan 1/4 ya, 1/4 6/4 atau 3/2 ya. Ini kan 6/4 ya. Kalau kita sederhanakan langsung aja 3/2 ditambah 4 kali setengah, ini adalah min 2. Ini akan menjadi 9/16 ditambah 1. Ini 81/256 ditambah 32 dikurangi ya, atau ditambah dulu aja, min 2 dikali 9/16 ditambah 16/16. Panjang. Ini jadikan 256 aja ya. 81/256 tambah ini jadikan 256. Ini dikalikan 128. Ini dikalikan 128. Ini kali 128 tuh. Sekarang 3 kali 128 384 ditambah min 2 dikali 25/16. Ini dapat 8 ya. Jadi 81 tambah 384, angkanya enggak enak ya. Tambah 81 465 256 dikurangi ya, ini jadikan 256. 8 dikalikan berapa ini? 256 bagi 8 32 kali 32 atas dikalikan 32. 5 kali 32 160 sama dengan 465. 305 dibagi 256. Sudah, ini aja. Masih bisa disederhanakan sih sebenarnya ya, kalau mau. Angkanya enggak enak memang. Sebenarnya untuk soal seperti ini angkanya yang enak ya, yang bikin soal agak kejam ini. Biar kita ngitungnya sudah rumusnya susah, angkanya susah juga. Ya, inilah pembahasan nomor 4. Yang penting tahu cara penurunan rumusnya, itu targetnya Pak Ali.